Shalom, sahabat setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali jumpa lagi bersama kami Soludio Gratia. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang berjudul Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup. Kita percaya bahwa di tengah pergumulan yang kita hadapi, kita harus mengandalkan Yesus sebagai Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oh, Tuhan Yesus satu-satunya, Dia penolong dalam sanggup melakukan apa yang kau inginkan, karena baginya tiada yang mustahil. Firman-Nya berkata, ketuklah pintunya maka akan dibukakan. Dalam namanya ada kuasa yang sanggup menolong hidupmu. Bahkan dunia tahu Dia sanggup menghentikan badai. Bahkan yang lumpuh Dia sembuhkan karena kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Percayalah kepadanya. Pada Yesus yang memberikan kehidupan dalam hidupmu. Oh, jangan kau ragu, jangan kau bimbang, karena hanyalah Dia satu-satunya penolong dalam hidupmu.
Dialah satu-satunya penolong dalam hidupmu. Amin. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui puji-pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan ada bila masalah di dalam hidupmu, katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Dan kita percaya persoalan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, Yesus akan menolong. Karena hanya Dialah satu-satunya yang mampu menolong kehidupan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Salam Solidio Gratia. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik hanya Allah satu-satunya penolong. Dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap kita pasti pernah menerima atau merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah hampir diserempet kendaraan, akan tetapi kita terlepas dari bahaya celaka itu. Atau pasti banyak cerita kita di mana tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong, dan menyertai kita. Baik dalam kesulitan, saat kita gagal, saat sakit, saat jabatan kita hampir naik, tapi ada kendala dan lain sebagainya. Namun semua bisa kita lewati. Itu pasti pertolongan Tuhan, ya. Dan ingatlah, ada banyak cara Tuhan menolong kita. Dan disitulah kita senantiasa mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Sebuah majalah Voice of the Martyrs banyak mengangkat kisah pahit yang dialami seseorang. Seperti Gulnaz
di Timur Tengah mengalami luka-luka di tubuh dan batin akibat kekerasan dan perkosaan yang dialaminya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya agar tidak menjadi pendendam. Tuhan menolongnya menjadi orang yang bersyukur dan mengajak banyak orang untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Ada juga kisah lain pada tahun 1818, seorang anak bernama Lois duduk di tempat kerja ayahnya. Ayahnya adalah seorang pembuat pelana kuda. Lois berkata bahwa suatu hari ia akan menjadi pembuat pelana seperti ayahnya. Mengapa tidak mulai sekarang? Kata ayahnya. Lalu ia mengambil selembar kulit dan menggambarnya dengan satu pola. Sekarang anakku, ambillah alat pembuat lubang dan palu dan mulailah ikuti pola itu. Tetapi hati-hati, jangan sampai tanganmu terpukul palu. Lois begitu gembira dan mulai bekerja. Tapi ketika ia mulai memukul alat pelubang itu dengan palu, alat berujung runcing itu melayang dan mengenai matanya. Saat itu juga ia kehilangan penglihatan dan buta total. Beberapa tahun berlalu, seorang temannya menghadiahi dia buah cemara. Lois meraba-raba buah itu, merasakan teksturnya, dan muncul satu ide brilian. Ia ingin menciptakan alfabet dari titik-titik yang timbul di kertas supaya orang buta dapat merabanya dan mengerti apa yang ditulis. Demikianlah Louis Braille membuka kesempatan dan dunia baru untuk orang-orang buta. Ia tidak bisa menjadi pembuat pelana, tetapi rencana Allah jauh lebih mulia. Kita harus dapat memahami bahwa terkadang rencana Allah memakai kita untuk menolong orang lain, sekalipun di satu pihak kita menderita, tetapi di pihak lain kita telah menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Itulah yang terjadi pada Louis Braille. Orang-orang buta dapat membaca. Luar biasa ya. Tuhan itu baik. Semua berawal dari suatu penderitaan, namun dia tetap bersyukur. Saya juga mau mengungkapkan sebuah istilah hard people. Hard people dapat berarti orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Itu dikarenakan ada akar pahit atau luka-luka batin. Akan tetapi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan, akan disembuhkan. Dan akhirnya heal people, heal people. Orang yang sembuh dan sehat akan menularkan kesembuhan pada orang yang di sekitarnya dan menolong orang lain. Luar biasa ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari perikop ini. Pertama, pentingnya pujian dilatari oleh berbagai karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah sebagai penolong bagi umatnya, secara khusus bagi orang Israel. Orang Yahudi menyebut seluruh pasal 146 sampai 150 sebagai tehillim, yakni puji-pujian yang selalu diawali oleh kata haleluya. Kata halelu akar katanya halal, artinya pujilah
Tuhan. Dan yadah artinya berilah syukur. Bagi mereka setiap ibadah penyembahan harus mencakup pujian kepada Allah. Jika kita telusuri, nyanyian pertama dalam Alkitab dinyanyikan setelah orang Israel menyeberangi Laut Merah. Pada hakikatnya menjadi pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian Musa memerintahkan orang Israel untuk memuji Allah atas kebaikannya, memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Kemudian nyanyian Deborah secara khusus memanggil umat itu untuk memuji-muji Tuhan. Ada lagi kerinduan Daud untuk memuji Allah tercatat baik di dalam sejarah hidupnya dan dalam mazmur-mazmur gubahannya. Kemudian penggubah mazmur lainnya juga memanggil umat Allah untuk hidup dengan memuji-muji Allah. Akhirnya para nabi perjanjian lama juga mengarahkan umat Allah untuk memuji-muji Tuhan Allah. Demikian juga dalam perjanjian baru. Kita juga sebagai umat percaya kepada Kristus pasti ada banyak pengalaman-pengalaman kita, baik itu kelahiran anak, cucu, saat berulang tahun, Tuhan kasih umur panjang, kesehatan, rezeki, anak-anak kita mendapatkan pekerjaan yang baik, sembuh dari penyakit, naik jabatan, bahkan dalam kedukaan pun kita diajar untuk memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua dalam perikop kita, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Kita harus ingat bahwa pujian adalah intisari ibadah bersama-sama umat Allah yang lain. Baik di dalam suasana ibadah sebagai jemaat maupun di tempat lainnya, menyanyikan mazmur, kidung, dan lagu-lagu rohani merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pujian kepada Allah. Caranya memuji Tuhan dapat dilakukan dengan memainkan alat-alat musik seperti nafiri, misalnya dari tanduk kambing jantan dan sangkakala. Alat tiup seperti suling, alat petik seperti kecapi dan lira, dan kemudian alat musik untuk ditabuh seperti rebana dan ceracap. Dan masih banyak lagi alat musik yang lain. Kita juga dapat menyampaikan pujian kepada Allah dengan menceritakan kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup yang dijalankan demi kemuliaan Allah menjadi suatu cara untuk memuji Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa apabila terang kita bercahaya, orang akan melihat perbuatan baik kita dan memberikan pujian dan kemuliaan kepada Allah. Demikian pula Paulus mengatakan bahwa hidup yang penuh dengan buah kebenaran memuji-muji Allah. Jadi kita dapat memuji-muji Tuhan saat, kapan, dan dimanapun. Anywhere, anytime. Baik saat suka atau duka, kita tetap memuji Tuhan. Ketiga, apa alasan kita untuk memuji? Mengapa orang memuji Tuhan? Salah satu alasan yang paling jelas ialah karena kemegahan, kemuliaan, dan kebesaran Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang harus ditinggikan dalam kekudusannya. Pasti ada pengalaman-pengalaman tentang perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa.
khususnya tindakan penyelamatan dan penebusan di dalam Yesus Kristus adalah alasan kita untuk memuji kasih Allah, ya, dan memuji kemurahan, memuji karena kasih karunia Allah yang tak berkesudahan. Kita juga ingin memuji Allah karena perbuatan-perbuatan pelepasan khusus dalam hidup kita, seperti diloloskan dari musuh, dari bahaya, dari penyakit, khususnya di pandemi COVID-19 ini, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, akhirnya perhatian dan pemeliharaan Allah atau Providentia Dei yang terus-menerus atas hidup kita setiap hari, baik jasmani maupun rohani, adalah alasan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, pemeliharaannya sedikit pun di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam perikop ini pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan sebagai nyanyian doksologi agung bagi Tuhan seumur hidupnya. Bagaimana dengan kita? Dia juga mengajak kita, ya. Pemazmur mau menjadikan hidupnya suatu puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan dan ingin menyanyikannya setiap hari sepanjang waktu selagi masih ada nafasnya. Oleh karena itu, semua yang sudah dilakukan Tuhan bagi hidupnya, tak ada satupun di bumi ini yang dapat memberikan keselamatan seperti yang diberikan Allah baginya. Bagaimana dengan kita saat sekarang? Masihkah ada orang Kristen pergi dan mencari pertolongan atau keselamatan kepada dukun, kepada paranormal, atau menyembah berhala-berhala, atau mendewakan harta, kedudukan, atau jabatannya? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini seperti ajakan Mazmur Daud. Mazmur Daud mengarahkan kita agar tak perlu dan bahkan jangan pernah mengharapkan atau meminta pertolongan keselamatan yang semu dari para bangsawan atau kepada manusia lain. Karena mereka pun manusia yang lemah, punya keterbatasan, manusia yang fana, yang akan mengalami kematian, yang akan kembali ke tanah. Dan pemberian pertolongan mereka bisa saja menuntut balas, diperas, bahkan kita dapat dijadikan tumbal. Berangkat dari kredo imannya pemazmur ini mengajak jemaat dan memberikan peringatan agar Tuhan yang adalah Allah Yakub itu saja sebagai penolong, agar manusia percaya hanya kepada Tuhan dan sabar menantikannya, terutama pada saat mereka mengalami penderitaan. Maka berbahagialah orang yang percaya dan berharap kepadanya, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, yang membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang-orang buta, yang menegakkan orang-orang tertunduk, yang mengasihi orang-orang yang benar, yang menjaga orang-orang asing, dan bahkan anak yatim piatu dan para janda ditegakkannya kembali, dibela perkara-perkara mereka. Akan tetapi terhadap orang-orang fasik, jalan-jalannya dibengkokkan sehingga tidak mencapai tujuan sesuai dengan rencana mereka. Mata Tuhan tidak luput melihat orang-orang jahat yang melakukan kejahatan.
Mata Tuhan itu melebihi CCTV, ya. Dia Maha Kuasa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Yang jahat akan menerima ganjaran, akan tetapi orang-orang yang mencari dan datang berlindung kepadanya akan diberkati. Ada amin? Amin, ya. Khususnya semua kelompok di atas, kelompok orang-orang miskin, menegaskan bahwa Allah peduli kepada kelompok orang-orang yang terluka hatinya, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan, ataupun orang-orang yang sedang menderita. Dan ada banyak masalah yang menghadapi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa yang menjadi aplikasi Kitab Mazmur pasal 146 dalam kehidupan kita sehari-hari? Perikop ini mengajarkan kita agar lebih peduli kepada orang-orang miskin, tertindas, dan orang yang menderita oleh perlakuan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemazmur mengingatkan kita kepada apa yang sudah dilakukan oleh Allah dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus dialah gambaran Allah dan manusia baru yang sempurna, yang selalu memperhatikan orang-orang kecil. Jika kita sudah mempelajari gaya hidup Yesus sendiri dengan perbuatannya ataupun perkataannya yang menjadi cerminan, yang menjadi pola hidup kita dan juga menjadi teladan kita. Kepedulian Yesus kepada orang-orang kecil pada zamannya, pada waktu itu, yang hingga mencapai pada puncak salib adalah untuk merangkul orang-orang berdosa, untuk merangkul orang-orang kecil, merangkul orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, baginya lah kita harus menyanyikan Mazmur ini dengan penuh sukacita. Luar biasa kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Buku berjudul Yesus dan Wong Cilik oleh Yosef PW mengungkapkan bahwa kita juga secara personal atau pribadi sebagai gereja haruslah tetap berdiakonia untuk membangun warga jemaat yang berkeadilan dan sejahtera. Juga seperti yang diungkapkan oleh Mother Teresa, katanya bahwa jangan pernah menunggu perintah dari atasan baru kita mengerjakan sesuatu, tetapi mulailah dari diri sendiri untuk melakukan yang kecil menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan dirimu sebagai alat di tangan Tuhan, peduli kepada orang-orang kecil yang membutuhkan tanganmu. Tuhan sudah menolong kita, mari kita menolong orang lain. Tetaplah bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Selamat berdiakonia. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan ini menjadi rema dan berkat dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang memberkati kami hari ini. Firman-Mu jadikan rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat berdiakonia, peduli kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang menderita, kepada orang yang tertindas. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkatilah seluruh pendengar pada saat ini dimanapun mereka berada.
Pujilah namamu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.